Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dumai Lovers dimanapun Anda berada. Bersama saya Jai, Broadcast TV pada malam hari ini dengan tema khusus kita membahas tentang APBD Kota Dumai buat siapa. Menarik sekali perbincangan pada malam hari ini bahwa setiap warga negara, setiap kita punya hak mengetahui bagaimana proses pembangunan itu terjadi, mulai dari proses perencanaan, penganggaran, implementasi, serta bagaimana audit berjalannya proses penggunaan anggaran baik itu dari legislatif maupun yudikatif. Hadir di hadapan kita pemuda-pemuda yang luar biasa, vokal yang cukup punya perhatian terhadap bagaimana pembangunan yang ada di Kota Dumai maupun implementasi berjalannya program roda pemerintahan yang ada di Kota Dumai. Di depan saya ada Bung Bayu. Selamat malam Bung Bayu. Malam Bung Ajay. Ya, Bung Bayu ini praktisi politis ya dari Partai Demokrasi Indonesia. Baik. Kemudian Perjuangan. Indonesia Perjuangan. Ya, baik. PDIP. Terima kasih telah mengingatkan. Nah, di hadapan kita juga ini kali kedua Bung Nandar kita podcast. Beliau sudah tidak asing lagi mungkin pemirsa Dumai Lovers dimanapun berada. Bung Nandar Ngah, beliau ini aktivis buruh, juga pemerhati pemuda pekerja lokal ya, atau dikenal dengan Pap Tekal. Siapa yang tak kenal dengan Bung Nandar? Di mana ada buruh dilanggar haknya, di mana ada pemuda-pemuda kita tidak diperhatikan dalam kesempatan dunia kerja yang ada di Kota Dumai, beliau tampil di hadapan kita. Selamat malam, Bung Nandar. Selamat malam, Bung Ajay. Baik, ini menarik sekali bincang kita pada malam hari ini mengenai APBD Kota Dumai milik siapa. Dari terminologi ini, saya mencoba mengajak ya pemirsa atau broadcast TV yang ada di Kota Dumai ini, kita mau lihat seberapa besar sebenarnya porsi ya antara pembangunan itu untuk penerima langsung dari masyarakat itu sendiri. Menurut Bung Bayu, kalau kita melihat dari selama ini pembangunan yang ada di Kota Dumai, dengan pertanyaannya, APBD Kota Dumai ini milik siapa sih sebenarnya? Apakah milik cupong? Apakah milik hanya sekedar pegawai negeri sipil saja, atau milik eksekutif saja, atau legislatif saja? Menurut Bung Bayu seperti apa? Terima kasih Bung Ajay atas pertanyaan yang dilontarkan kepada kami. Di sini Bung Ajay menanyakan APBD Dumai itu milik siapa, kan begitu. Pada hakikatnya APBD itu seharusnya adalah milik kita semua, seluruh warga negara yang ada di Kota Dumai. Seluruh masyarakat Kota Dumai itu harus merasa memiliki APBD. Masalah soal APBD ini keberpihakannya ada ke beberapa kelompok atau beberapa orang secara individual, mungkin di sini kita melihat lemahnya pengawasan, baik itu dari masyarakat itu sendiri maupun yang sudah diberikan tugas sebagai pengawas jalannya pemerintah di Kota Dumai, ini Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seharusnya berjalan sesuai dengan tupoksinya. Salah satu dari tupoksinya adalah pengawasan, baik pengawasan secara budget, baik pengawasan secara penggunaan, baik pengawasan secara pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan oleh pemerintah. Itu seharusnya sesuai dengan apa yang direncanakan dan sesuai dengan apa yang dilaksanakan di lapangan, sesuai apa yang direncanakan. Itulah gunanya DPRD Kota Dumai bekerja sesuai dengan tupoksinya. Saya kira itu, Bung Ajay. Baik, terima kasih Bung Bayu. Bung Nandar, menurut Bung Nandar, apakah masyarakat kita ini cukup aware atau cukup peduli terhadap bahwa dia juga punya hak terhadap APBD atau mengetahui informasi-informasi apa saja yang terkait pembangunan yang berhubungan dengan dirinya, masyarakat itu sendiri? Menurut Bang Nandar, proses dari perencanaan, kemudian
proses penganggaran, pelaksanaan sampai proses monitoring dan audit itu kepemilikan informasi itu transparansinya seperti apa menurut Bung Nandan? Oke, jadi di sini kita berbicara keterbukaan informasi tentang kemana aliran dana APBD untuk ke masyarakat Kota Dumai. Ya. Jadi di sini kita menilai dan melihat, ya kan, ada seperti diskriminatif, ya, dari penyusun anggaran, ya, dan apa namanya itu penyampaian, ya, eksekutif ke legislatif seperti wali kota menyampaikan ke DPD tentang program-program yang akan dilakukan oleh wali kota Dumai. Jadi kita melihat di sini keterbukaan informasi tentang berapa persentase, ya, dari anggaran upah ASN, ya kan, untuk infrastruktur berapa persen, untuk tentang masalah SDM berapa persentase. Di sini kita tidak tahu berapa persentasenya yang dialirkan ke masyarakat. Kenapa? Kita tidak tahu nih persentase ini. Kita udah banyak gejolak ini masalah yang seperti yang dicanangkan wali kota Dumai sekarang, yaitu APBD dialihkan untuk infrastruktur, kan? Infrastruktur ya seperti ya bangun DJ, kantor pengadilan negeri ini ya, Kapolres, kejaksaan negeri, di kantor Polres Kota Dumai. Sekarang yang jadi pertanyaan, apakah itu yang dibutuhkan masyarakat Kota Dumai? Dan sekarang ini yang kita bertanyakan, dari mana dasar dari pemerintah Kota Dumai untuk menganggarkan, ya, APBD itu untuk infrastruktur yang tidak menyentuh langsung ke masyarakat. Oke. Karena kita tahu nih, kita udah nampak di jalan banyak berlubang, ya kan, ini kita bilang seperti itu lah, banyak jalan berlubang, ya. Dan mesti diketahui, Dumai ini bukan hanya sekedar pengembangannya di daerah kota. Kita sangat miris di Kecamatan Sungai 9, ya kan? Daerah-daerah yang pinggiran perkotaan, ya. Betul. Berapa APBD 9? Iya. Seperti yang kemarin kita viral jembatan tuh, ya. Iya kan? Jembatan sekarang udah dibagi 1. Tapi tidak tahu berapa banyak jembatan yang hancur, ya kan? Dan jalan-jalan di sana hancur. Bahkan akses untuk sekolah pun masa sana kurang, ya. Jadi saya nampaknya model satu jembatan aja itu udah seperti prestasi yang paling besar oleh wali kota Dumai. Oke. Untuk kecamatan. Sementara tadi pertanyaan, apa betul itu yang dibutuhkan masyarakat Kota Dumai? Ini adalah apakah proses pembangunan yang terjadi itu memang berdasarkan kebutuhan, ya, bukan keinginan, gitu maksudnya, ya. Jadi saya nggak tahu kebutuhan siapa ini yang diberikan oleh kerjasama oleh wali kota Dumai ini. Ya, anggaran APBD yang dianggarkan dan dimasukkan di rencana belanja daerah Kota Dumai ke DPRD. Dan sekarang lagi saya heran pun DPRD pun setuju, menyetujui, mengaminkan. Ya. Bahkan saya lihat tak ada lagi yang sepertinya kontrol, pengawasan. Bukan. Kalau orang dibilang oposisi tidak ada. Untuk mengimbangi. Ingat, wali kota DPRD ini memang bukan sebagai pemuas nafsu masyarakat, ya kan? Tetapi dia mengimbangi, ya, kebutuhan masyarakat. Yang jadi pertanyaan sekarang, dasar dari mana, ya kan, pemerintah Kota Dumai untuk mengadakan infrastruktur yang sepertinya yang belum dibutuhkan masyarakat Kota Dumai? Ini yang jadi pertanyaan. Dan satu sisi pun keterbukaan informasi masalah anggaran APBD ini ya memang saya katakan 2% terbuka informasi ke masyarakat. Jadi lebih terlihat itu transparansi mungkin hanya legislatif saja dan eksekutif saja, seperti itu. Iya. Sepertinya memang ada di media online dan di seluruh, cuma
Sedang kami baca itu kok tidak tepat sasaran kalau menurut kami di orang bawah-bawah ini. Iya. Ya kan? Apalagi kebutuhan pendidikan. Ya, pendidikan kesehatan ya. Bahkan untuk kita masalah tenaga kerja kesehatan ini CSR pun dihajarnya juga. Iya. Nah, gitu. Iya. CSR pun dihajar aja, dianggapnya APBD. Seharusnya itu bisa dialokasikan untuk kebutuhan direct langsung ya, menyautin Betul. persoalan-persoalan masyarakat di sekitar Perusahaan berdiri seperti itu. Itu. Jadi kita nggak tahu nih yang untuk anggaran 2022 ya 2021-2022 nyentuh ke masyarakat. Masih pada aspek infrastruktur yang sifatnya lebih kepada apa ya? Simbol kalau bisa kasarnya bilang dugaan pencitraan aja bahwasanya kaum saya lagi berkuasa, saya membangun yang ini, yang kedepannya nanti inilah hasil prestasi saya, ya kan? Apakah membangun infrastruktur yang bersifat seremonial, apakah itu prestasi? Saya mau tanya sekarang. Baik, itu menarik sekali Bung Nandar, coba kita nanti kembangkan. Nah, Bung Bayu, menurut Bung Bayu, kita mendengar ada informasi bahwa ada sebuah implementasi proyek atau program yang hanya situasi ini tidak ada di dalam perencanaan pembangunan, ya, tetapi ada implementasi di lapangannya seperti itu. Itu menurut Bung Bayu sebagai praktisi politik ya, juga monitoring pembangunan yang di Kota Dumai. Menurut Bung Bayu itu seperti apa? Baik, mungkin tadi sudah disinggung sedikit oleh Bung Nandar. Ya. Salah satu dari pertanyaan yang Bung Ajay sampaikan, Ya. kita kecilkan atau kita ambil secara implisit itu DIC, Dumai Islamic Center itu tidak ada di dalam perencanaan, tidak ada di dalam RKPD, tidak ada di dalam Renja, tapi ada di dalam pelaksanaan. Jadi ini sepengetahuan saya, yang namanya pelaksanaan pembangunan infrastruktur, baik itu di kabupaten, kota, provinsi maupun negara, itu semuanya melalui proses-proses yang sudah ditetapkan oleh peraturan dan perundang-undangan. Baik itu melalui musrenbang, ya, baik itu melalui pokok-pokok pikiran yang dari Dewan Perwakilan Rakyat daerah ataupun DPR RI. Tapi saya menilai DIC ini tanpa ada perencanaan seperti Bung Ajay sampaikan, tidak ada di dalam Renja, tidak ada di dalam RKPD, tapi ada dalam pelaksanaan. Seperti Bung Nandar sampaikan tadi, ini apakah proyek keinginan atau proyek kebutuhan? Apalagi kita di 2022 ini 2 tahun setelah dihajar pandemi COVID. After COVID kita harusnya melaksanakan pembangunan yang betul-betul menyentuh berkesosialan. Apalagi pemerintah pusat juga sudah menyiapkan pemulihan ekonomi nasional. Harusnya daerah melalui wali kota merespon atau menindaklanjuti apa yang direncanakan pemerintah pusat melalui pemulihan ekonomi nasional, bisa jadi kita jadikan pemulihan ekonomi daerah. Jadi sasaran yang harus dia fokuskan di sini adalah pemulihan ekonomi warga secara keseluruhan. Apalagi tadi disinggung soal pembagian APBD, pemerintah pusat itu menekankan 20% untuk kesehatan, 20% untuk pendidikan. Apakah itu sudah tercapai? Apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan amanat undang-undang? Hari ini kita lihat pembangunan itu hanya selera tanpa memikirkan di situ sudah menjalani proses yang benar. Apakah sudah menjalankan proses sesuai dengan aturan? Ya kita sama-sama tahu kondisinya DIC itu, saya boleh katakan itu tidak ada di dalam perencanaan, sangat-sangat menyalahi aturan. Baik, menurut Bung Bayu, keterbuaian pemimpin kita, wali kota kita dengan bermain secara single factor, tidak ada pendamping atau seperti apa menurut Bung Bayu? Wah, ini lebih menarik lagi. Nah, kita melihat kan sebenarnya secara aturan, secara kebutuhan, dan melihat situasi ini ketika mungkin pemimpin itu berjalan single factor, tidak ada
pembagian peran, tanggung jawab, sehingga mungkin ya jalan aja, hantam saja seperti itu. Itu bagaimana menurut Bung Bayu? Itu juga kelemahan yang terjadi saat ini di kota kita, yang notabene kita kehilangan wakil wali kota ini hampir 2 tahun 2 tahun. lamanya. Ya. Hampir 2 tahun lamanya. Jadi seharusnya langkah pertama saat kejadian kehilangan wakil wali kota ini harusnya segera dicarikan pengganti. Tidak harus menunggu berlarut-larut sampai 2 tahun seperti ini. Ini terkesan seperti ingin memonopoli kondisi di Dumai. Karena wakil wali kota juga punya penganggaran. Terus penganggaran yang untuk wakil wali kota kemana hilangnya? Apakah itu sudah dipublish atau seperti apa, kita juga tidak tahu. Karena seperti yang disampaikan di awal tadi, keterbukaan informasi terhadap APBD Dumai ini sangat-sangat kecil sekali, boleh dikatakan tidak terbuka. Padahal itu syarat menjadi good governance. Ya. Pemerintahan yang baik artinya ada transparansi, akuntabilitas di situ ya. Benar-benar sekali. Nah, tetapi kita melihat pemerintahan kita juga dapat WTP wajar tanpa pengecualian. Nah, ini agak aneh juga nih menurut kita. Ini harus kita wajar tanpa pengecualian, harus kita kasih tanda kutip nih Bung Iya. Ajay. Kenapa bisa WTP? Apakah WTP bisa kita pesan atau bagaimana ya? Kita kembalikan lagi. Ini wajar tanpa pengecualian ini maknanya apa nih? Apakah ya tanpa terkecuali ya wajar lah gitu ya? Kira-kira. Atau seperti apa? Menurut Bung Nanda itu gimana itu Bung Nanda itu? Penghargaan secara nasional loh, itu menjadi kebanggaan daerah ketika mendapatkan proses pembangunan, baik itu pengelolaan APBD dan sebagainya disebut dalam laporan BPK-nya atau apa, itu wajar tanpa pengecualian. Tetapi masih ada juga toh bagi orang-orang yang kritis, lebih mendalam melihat situasi proses pengelolaan anggaran, perencanaan, pelaksanaan dan sebagainya, sampai tadi disinggung soal single factor dalam memainkan ini semua. Itu menurut Bung Nanda seperti apa itu? Kalau saya bukan wajar tanpa Pengecualian. tapi saya lebih lagi ya kan wajar, karena Dumai ini sosok untuk pengkritik itu sangat kurang, sehingga ya para pihak yang di atas terlena dengan alurnya masing-masing. Gitu. Jadi kita melihat di sini seperti hasil pesta demokrasi 2019 kemarin ya, anggota-anggota dewan yang terhormat yang udah tahu lah topik-isunya masing-masing, dan hasil pilkada kemarin ya, maka terbentuklah wali kota baru kita ya kan, dan wakil wali kota. Tapi yang kita lihat di sini kok dari DPRD kok angguk-angguk aja ya. Tidak ada semacam controlling atau apa ya? Angguk-angguk aja dia. Iya. Padahal masyarakat di bawah, nanti ditanya juga masyarakat mana? Iya kan? Masyarakat mana yang bermasalah? Kan itu udah bawa kita ke masyarakat, ke DPR-nya. Tidak mengakui pula, ya kan? Jadi di sini WTP itu sebenarnya wajar. Orang itu cuek, kenapa? Wajar tanpa pengkritik. Di kota Dumai ini sangat kurang. Iya. Karena Dumai ini memang kondisi sekarang ya, memang harus wali kota Dumai, DPRD Dumai ini harus dikritik kinerjanya. Tapi ingat, kita mengkritik ya bukan berarti kita mematikan karakter. Iya. Nah itu, tetapi kita mengkritik agar ada perbaikannya ke depannya, ya. Dan kita mengingatkan yang Bapak lakukan ini salah loh. Atau DPR kita merasa ketua DPR-nya dan anggota-anggotanya merasa kita ini sudah posisi zona aman gitu, ngapain lagi ribut-ribut seperti itu, gimana menurut? Ini kalau dugaan saya, ini dugaan ya. Iya. Ini dugaan ini. Takut tidak bisa nitip pokirnya ke dia dinas. Oh gitu ya. Iya. Awak melakukan aja, ini dugaan ya. Nah, bukan kita apa. Baik. Jadi kalau udah ada hutang budi ini ya antara legislatif sama eksekutif, hutang budi apa? Dalam arti kata kemungkinan besar yang dugaan-dugaan ini, ya kan? Sehingga tupoksi kewajiban dia itu untuk masyarakat itu hilang jadinya, gara-gara ada sesuatu yang diseganinya ini. Diseganinya bukan masalah dia memperjuangkan masyarakat, tidak, ya kan? Inilah masalah titik menitip ini, ya kan? Ini racun. Kenapa? Kita ketahui sekarang ini, ya, banyak infrastruktur yang tidak mengenai hubungan langsung ke masyarakat. Baik. Kita harus akui ini, ya kan? Harus akui ini. Jadi kita harapkan, saya perhatian
Kecamatan Medan Kampai. Ini sangat kurangnya perhatian dari baik dari anggota kita yang bersuara yang di legislatif ya kan, maupun di wali kota. Tengok di Kecamatan 9 berapa dapil di sana, berapa orang yang Kita duduk ingin dewan. sebenarnya ya mendengarkan dewan itu bersuara keras itu. Harus. Ada semacam kerinduan kita melihat suara dari para anggota dewan ini untuk bagaimana mengontrol pembangunan, Betul. memberikan semacam tekanan-tekanan. Ini loh yang harus dibuat gitu. Kita Karena dapil itu dipilih ya kan, agar dia bisa memperjuangkan daerahnya masing-masing. Maka dia harus bersuara kalian. Apabila program pemerintah yang tidak mengenai langsung ke masyarakat kalian, ya kan, bersuara. apa ini zona aman kayak. Iya, jangan. Jadi kenapa? Jangan menciptakan ruang tidak kondusif di Kota Dumai. Seperti begini, macam kita lah bersuara mungkin lantang-lantang, bablakan ya kan. Tapi dalam tanda kutip kita ingin memperbaiki. Kita ini bukan mencari panggung, pamor ya kan. Tidak ada tendensi negatif ya. di Tidak sini. ada. Sebenarnya lebih pada sosial kontrolnya. Betul. Yang saya aneh itu, ini banyak infrastruktur yang tidak mengenai masyarakat. Bahkan di wilayah kota semua ini. Ya, sehingga yang di pinggiran semua ini terabaikan. Maka saya pertanyakan, APBD untuk aliran Kecamatan Sungai 9, Kecamatan Medan Kampai, ya, Bukit Kapur, berapa persentasenya ke sana? Dan untuk kesehatan juga yang dibilang tadi Pak Bayu ya kan, persentase untuk kesehatan berapa? Bahkan yang saya sedihkan ya, di saat orang yang katanya yang baru-baru ini saya lihat kan, seorang wali kota ya memamerkan fotonya di loker. Apakah itu wajar? Itu bukan presentasi yang saya harapkan wali kota Dumai ya. Dia langsung meletakkan perda untuk perlindungan tenaga kerja lokal. Itu yang kita inginkan, bukan lokernya. Itu. Jadi apa? DPRD wali kota berfungsi sebagai menciptakan produk hukum yang kuat, yang lekat untuk ke masyarakat, Memberikan akses kepada masyarakat. betul, itu bukan masalah proyek, ini proyek-proyek semua saya lihat. Ya kan? Jadi seakan-akan ini yang kita lihat adalah APBD ini lebih kepada project oriented, bukan kepada menyentuh kebutuhan-kebutuhan langsung pada masyarakat itu sendiri. Betul. Jadi yang dia bilang tadi untuk siapa? Ya. Ya kan? Kalau dugaan saya ya ini untuk kontrak-kontrak pemenang dia. Yang jelas kalau ada pembangunan berarti ada fee. Siapa yang dikorbankan sekarang ini? Masyarakat. Yang dibawa kan? Jadi apalah, coba kedewasaan di dalam membangun Kota Dumai itu macam mana? Hilangkanlah bahwasanya di Dumai ada persaingan politik. Ya kan? Ini sudah tuntas posisinya ya. Iya. Situasi saat ini bukan konstelasi Bukan politik ya. masuk politik lagi ya kan, tapi macam mana supaya apa yang diinginkannya itu ya sebelum mendapat jabatan mensejahterakan masyarakat. Masyarakat mana sekarang ini? Masyarakat yang membutuhkan bantuan dari pemerintah Kota Dumai dan DPRD Kota Dumai. Ini yang saya bilang tadi. Untuk dapilnya aja tak terurus ya kan. Ini untuk pembangunan aja disetujui semua. Kita lihat sian dong di Pasar sebelah jalan hancur, iya kan? Yang digaung-gaungkan ini hanya sekedar penyemangat, tapi pelaksanaan di lapangan tidak ada. Bahkan dana CSR-nya dirampas habis-habisan begitu untuk pembangunan. Dibilang itu masyarakat mana sekarang ini? Kalau menurut Bung Nandar itu melanggar aturan sih tidak sih? Masalah pelanggaran aturan itu di luar konteks kita untuk menilai. Ya. Ya, yang jelas di sini sebenarnya betul nggak aliran APBD itu menyentuh ke masyarakat yang di bawah? Ini yang jadi pertanyaan. Masyarakat tidak butuh persentasenya untuk masuk infrastruktur aja. Pelayanan kan ada pelayanan, kesehatan, pendidikan. Jangan hanya di Kota Dumai ini menjadikan ikon-ikon yang timbul. Ini proyek-proyek ikon aja yang ada. Jangan project oriented. Project oriented. Menarik sekali nih. Jadi kita sudah menangkap bahwa terkesan APBD ini yang berjalan saat ini dan beberapa waktu yang lalu itu hanya sekedar seperti project oriented saja ya. Tapi belum menyentuh pada substansial, menjawab persoalan-persoalan mendasar dari masyarakat Kota Dumai itu sendiri ya. Persoalan banjir juga. Walaupun kita lihat sekarang ini mungkin ada beberapa proses normalisasi, drenase dan sebagainya. Tapi itu juga toh juga nggak begitu punya dampak yang luar biasa
di perkotaan ya, seperti daerah-daerah yang rawan banjir dan sebagainya juga tidak ada yang Nah, itu signifikan. dia pola pikir orang ya beda. Satu kalau pola pikir alamiah, ya kan ilmiah, ya kan, sama pola pikir orang yang katanya ingin cepat gerak cepat apa semua. Ya. Pikiran ilmiah harus mengadakan kajian dulu sebelum mengadakan proyek-proyek seperti gali-menggali itu semua. Kita di rumah nggak tahu nih pasal abrasinya berapa, kedangkalan lautnya berapa meter per tahun. Ketika kajian semua harus dilakukan. Jangan hanya menggunakan anggaran banjir ya menambah tenggelamnya kota Dumai. Bagus dihilangkan aja anggaran itu, ya kan, dialihkan anggaran lain. Bikin pusat kajiannya lu. Artinya ada kajian komprehensif sehingga mau berapa tahunkah penyelesaian proses pasang rob dan banjir ini misalnya. Betul. Tahun pertama kita buat apa, tahun kedua kita buat apa, seperti itu maksud Bung Nandar. Betul. Kenapa? Di Dumai ini, saya bilang kemarin, di Dumai ini 3 pusat kajian yang tidak pernah diadakan di sini. Padahal perusahaan banyak, ya kan. Yang pertama tentang masalah ekologi. Tidak ada kajian-kajian berbentuk apa namanya itu, mempresentasikan. Saya bilang tadi kan, berapa pendangkalan laut di Selat Dumai ini, berapa per tahunnya, ya kan. Nanti pendangkalan Sungai Dumai juga Nyaman gitu ya. jadi jangan hanya bersifat pengambisan anggaran. Yang di lokasi-lokasi rawan banjir itu banyak yang mengeluhkan setiap ada pasang rob dan sebagainya tidak ada pejabat yang mencoba menginvestigasi Ada mengarah ke pembiaran, ya. juga ada yang memang dipaksakan seperti itu karena mungkin mereka merasa saat ini kondisi seperti ini mereka berada di posisi nyaman semua. Tapi saya melihat seperti ini ya, ini pandangan saya ya, pengamatan kita bahwa seakan-akan posisi legislatif dan eksekutif ini kalau dia dihadapkan istilahnya semacam head to head gitu, posisi legislatif kita ini malah sekarang ini posisinya di bawah seakan-akan ini ya, konyong-konyong ini posisinya di bawah, tidak begitu atau tidak punya progres yang begitu progresif ya terhadap situasi-situasi yang ada di Kota Dumai. Itu menurut Bung Bayu gimana? Ya, gimana mau disampaikan lagi? Tadi udah dipaparkan secara panjang lebar. Kondisi Dumai hari ini, legislatifnya boleh dikatakan tidak jelas kinerjanya seperti apa, tidak menjalankan tupoksinya. Wali kotanya nyaman dengan kondisi ini. Jadi artinya jalan masing-masing. Yang seharusnya DPRD tadi sebagai lembaga yang satu level, sebagai lembaga yang mengawasi kinerja eksekutif di Dumai, tapi kenyataannya hari ini justru mengaminkan seluruh apa yang dikerjakan oleh wali kota, walaupun di situ padahal mereka masing-masing mungkin merasa atau mereka tahu kondisi apa yang dibuat wali kota hari ini keluar dari rel. Tapi seolah-olah mereka ini membiarkan. Apakah ini pembiaran secara politis juga kita tak bisa mereka-rekam. Apakah ini membiarkan atau DPRD itu sendiri tersandra dengan kondisi ini, sehingga tidak berani melakukan atau tidak mau melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan juga di ini. Contoh, saya ambil contoh. Sekitar 29 miliar.
dasar masuknya anggaran 29 miliar ini, harusnya DPRD Kota Dumai itu sangat-sangat kritis dengan kondisi anggaran yang sangat besar, tapi pekerjaan ini bakal menuai masalah. Kenapa saya katakan menuai masalah? Pekerjaan awal itu dilaksanakan tanpa DED. Yang kedua, kondisi, situasi, dan bagaimana lahan seperti apa kepemilikannya. Yang ketiga, sudah tanpa DED, sudah masuk di situ anggaran lebih kurang 11 atau 12 miliar dari sumber CSR. Bagaimana menggabungkan dua anggaran yang berbeda di dalam satu proyek yang sama? Seharusnya pemerintah Kota Dumai ataupun DPRD Kota Dumai itu lebih keras atau lebih tegas untuk melaksanakan dulu audit seberapa banyak anggaran yang sudah dipakai untuk pembangunan menggunakan dana CSR, dibatasi, baru bisa menganggarkan berikutnya. Kalau kita kaji lagi bagaimana CSR artinya bisa langsung setiap ke sana, ada pengucuran ada evaluasi dulu, iya, seperti itu. Iya, harusnya begitu. Jadi dana CSR masuk juga sudah, kalau kita bilang ini sudah melanggar prosedur, unprosedural. Seharusnya seluruh bantuan, baik bantuan apa saja yang dialokasikan kepada pemerintah daerah, itu harus melalui suatu lembaga, baik itu apapun lah namanya nanti yang dibuat oleh pemerintah. Karena memasukkan anggaran ke dalam APBD ini kan tidak bisa sesuka hati, karena ada rentang waktu, Ada tahapan, ada proses dan ada waktunya pada saat kapan dimasukkan. Sedangkan bantuan tadi juga tidak tahu kapan masuknya. Harusnya bantuan CSR tadi dimasukkan ke dalam suatu badan dulu, berapa totalnya, nanti dipublish jumlah total, itu yang dibentuk ya, itu dibentuk oleh harusnya semacam ad hoc gitu ya, ad hoc ya, harusnya dibentuk seperti itu. Jadi pada saat pembahasan APBD, baru anggaran yang bantuan tadi CSR tadi dimasukkan ke dalam APBD itu melalui di suatu kelompok, atau saya istilahnya kalau di pasar saya bilang ada keranjang ya. Jadi dimasukkan ke keranjang pendapatan daerah lainnya yang sah. Jadi di situ tidak bisa suka-suka dapat bantuan CSR tetap kita langsung beli semen. Ya tidak bisa begitu. Bagaimana nanti pertanggungjawabannya? Siapa yang bisa menjamin beli semen yang harusnya di pasaran cuma 60-70 ribu di kwitansi 200 ribu? Siapa yang berani? Yang jamin itu sesuai dengan harga pasaran? Ya kalau kita dengar informasi 11 miliar yang sudah masuk, kondisinya baru seperti ini. Terus tambah lagi 30 miliar apa 29 miliar. Di dalam RAB saya pernah lihat di situ masih ada pembangunan Cor Palu Atas, sedangkan Cor Palu Atas sudah selesai dikerjakan. Terus bagaimana cara penghitungannya? Siapa konsultannya? Bagaimana cara menghitungnya sehingga 29 miliar tadi untuk apa saja? Apakah pekerjaan itu double counting, dua kali penghitungan? Siapa yang diuntungkan? Kita tahu kalau pembangunan masjid itu seperti pembangunan masjid ini kampung-kampung ya, setiap Jumat diumumkan, Bapak pemasukan sekian, pengeluaran sekian, dibelikan sekian, ini sekian gitu. Harusnya begitu. Itu baru di soal IC, seperti yang Bung Nandar bilang tadi, ada pembangunan lagi di Simpang 4. Urgensinya apa sih buat kita? Gedungnya lama juga masih kokoh kok. Apakah ini ada barter sesuatu sehingga harus mengelontorkan dana 7 miliar untuk pembangunan gedung reskrim? Kita tak tahu. Ya, harusnya mereka lebih menjelaskan detail alasan untuk juga punya anggaran kok 130 triliun anggaran kepolisian secara nasional. Masa cuma anggaran 7 miliar? Kita selalu protes ke pemerintah. Kita kebanjiran, pemerintah beralibi, kita tak punya anggaran. Kita tak cukup dana, kita tak punya duit. Tapi dalam kita tak punya duit, kita nyumbang loh untuk orang vertikal. 8 miliar, tambah lagi tahun ini sekitar anggaran vertikal mereka kan ada. Tapi kita bangunkan untuk orang.
kita tak punya uang bangunkan orang lain bangunan infrastruktur untuk vertikal, tapi kita pinjam loh 107 miliar untuk pembangunan Kota Dumai. Ini cara berpikirnya seperti apa? Sementara kita tidak ada, tetapi kita bisa punya duit untuk iya. membangun, tapi Iya. kita bantu orang lain bantu untuk Iya. vertikal yang punya duit banyak. Kemudian kita untuk membangun Terus kita meminjam. membangun, pinjam lagi. Terus logikanya kemana? Ini logika saja seperti apa menurut Bung Ajay. Jadi apa? Ya. Kita mengorbankan masyarakat sendiri Itu untuk dia. kepentingan yang bisa dikatakan soalnya orang itu bisa memenuhinya dari pusat. Ini yang parah. Itu dia. 130 triliun itu banyak. Karena berjalan sendiri, harusnya dia punya pendamping. Pendamping ini bisa dijadikan pengingat. Ibarat kita nih, tandem dalam bolehlah kalau kita miring kiri miring kanan, ada istri yang mengingatkan, Bang, salah. Ini analoginya seperti itu. Jadi harusnya 2 tahun yang lalu Dumai ini harusnya sudah punya wakil. Berjalan sendiri. Kesalahan DPRD juga tidak menjalankan tupoksi sehingga ini tidak mereka laksanakan. Masa iya isunya harus bayar untuk wakil wali kota punya uang sekian baru kita jadikan wakil. Dalam peraturannya ada alokasi Ada anggaran. untuk anggaran itu. Masa wakil wali kota sebuah anggaran sendiri pribadi. Langsung pembangunan itu yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan kebutuhan menjawab persoalan-persoalan masyarakat kita. Pesan moralnya sebenarnya saya ingin hanya menyampaikan bukan ke pemerintah lagi, bukan ke wali kota atau DPRD Kota Dumai, tapi kita menyuarakan agar masyarakat Kota Dumai agar harus kritis dan terbuka ya kan, terhadap tertutupnya keterbukaan informasi dari wali kota pun dari DPRD. Kenapa? Kita udah capek mengingatkan DPRD sama wali kota Dumai, ya kan? Tapi sekarang kita menyampaikan ke masyarakat Kota Dumai, ya khususnya yang selama ini daerahnya tidak pernah diperhatikan, bersuaralah kalian, jangan diam, karena diam tidak akan menyelesaikan masalah. Bersuara. Kenapa? Suara ini kan memang suara dari masyarakat awam yang bawah. Itu kita mengharapkan dari DPRD yang bersuara, ya. Oke lah, sebelum DPRD orang itu bersuara lantang di luar, tapi kalau setelah di dalam orang itu bersuara di dalam hati katanya. Iya. Oh iya kan? Mendengarnya adalah jiwa Iya. sendiri. Atau begini, mungkin DPRD-nya menganut paham diam itu emas. Iya. Diam-diam dapat emas gitu. Luar biasa. Makasih Bung Bayu. Kalau di kita mungkin karena kita bagian dari luar sistem yang kita ini kan adalah merdeka bersuara, diam terjajah. Tapi kalau tadi yang Bung Bayu lihat, Diam itu emas. diam itu emas, diam dapat emas. Oke, luar biasa. Terima kasih pemirsa Broadcast TV, luar biasa bincang-bincang singkat kita dengan Bung Bayu dan Bung Nandar. Anak-anak muda ini punya atensi perhatian kepada proses pembangunan, aspek sosial, tenaga kerja dan sebagainya yang ada di Kota Dumai. Jangan jadikan bahwa bincang-bincang malam ini memang memberikan semacam kritik, kemudian bukan bertendensi negatif, tetapi kami ingin memberikan semacam kontrol dan mengingatkan kepada baik itu legislatif maupun yudikatif, eksekutif untuk benar-benarlah jalankan fungsi-fungsi sesuai dengan aturan dan bagaimana pembangunan ini APBD yang setiap tahunnya disahkan ya, itu berdampak langsung terhadap menjawab persoalan masyarakat yang ada di Kota Dumai. Lebih dan kurang saya Jai Broadcast TV, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, dan terima kasih atas atensinya Dumai Lovers dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Bayu, terima kasih. Terima kasih, Bang Jai. Allah.